Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dimanapun berada, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kita kali ini, kita akan menjawab satu pertanyaan terkait bolehkah kita memberikan sebagian dari daging kurban, dari sembelihan kurban kepada non-muslim. Sebuah pertanyaan yang penting untuk diketahui jawabannya. Terjadi perselisihan pendapat di antara ulama terkait kebolehan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Minimal ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama. Wabil khusus dalam madhab Hanafiyah dan Hanabilah atau Hambali. Membolehkan untuk memberikan sebagian dari daging kurban kepada orang non-muslim. Baik melalui jalur sedekah ataupun melalui jalur hadiah. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat madhab Malikiyah, yang memakruhkannya, dan saya nukilkan ibarat dari kitab Syarhul Khurashi, dikatakan yukrahu i'ta'uha wa ihda'uha lil kafir. Dimakruhkan memberikan daging kurban atau menghadiahkannya kepada orang kafir, kepada non-muslim. Illa in kanu min iyalil mudahhi fala karahata. Kecuali orang kafir itu merupakan kerabat, keluarga dari orang yang berkurban, maka tidak dimakruhkan. Artinya dalam mazhab Maliki pun ada ruang untuk kebolehan memberikan kepada non-muslim meski bersifat pengecualian. Yang ketiga, pendapat yang ketiga yaitu pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya, saya nukilkan di sini dari kitab Nihayatul Muhtaj. Ya, dikatakan la yajuzu i'ta'ul kafir, tidak diperbolehkan memberikan orang kafir minha, dari daging kurban. Kenapa? Li'annaha syuri'at lil irfaqi bil muslimina wat tawsi'ati 'alaihim. Karena berkurban ini atau syariat kurban ini disyariatkan dalam rangka memberikan bantuan, kasih sayang dan kelapangan kepada kaum muslimin di saat hari raya. Ya, sehingga ada kekhususan ya dari syariat berkurban ini untuk memberikan kemudahan kelapangan kepada kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita memberikannya kepada orang-orang non-muslim. Dari 3 pendapat ini, kalau kita mengambil pendapat mayoritas ulama, artinya kita dibolehkan memberikan sebagian dari daging kurban itu kepada non-muslim. Dengan catatan tapi, yang pertama, pastikan dulu saudara-saudara kita yang muslim telah mendapatkan semuanya, terutama yang fakir miskin. Yang kedua, ya, jika ditengarai, diduga orang non-muslim itu ada ketertarikan dengan Islam, sehingga dengan memberikan daging kurban itu ada harapan mereka makin tertarik lagi, bahkan menyatakan keislamannya, ya, karena berkah dari daging kurban yang kita berikan. Ada unsur dakwah di dalamnya. Dan yang ketiga, diutamakan memang orang non-muslim yang diberikan adalah orang non-muslim yang merupakan tetangga atau kerabat kita, terkhusus yang tidak berkecukupan. Adapun dalil yang membolehkan yang digunakan oleh mayoritas ulama atas kebolehan untuk memberikan sebagian daging kurban kepada mereka adalah keumuman ayat ataupun hadis yang memang membolehkan kita bersedekah kepada orang non-muslim, ya, untuk memberikannya bantuan kepada dan non-muslim. Contoh saya kutip misalkan satu ayat dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr, ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Jadi orang-orang muslim itu
adalah orang-orang yang suka rela memberikan makanan, memberikan bantuan makanan kepada orang miskin, orang yatim, dan tawanan, asira, tawanan. Yang perlu digarisbawahi kata asira ini. Al-Imam Al-Baghawi menukilkan dari beberapa ulama dalam tafsirnya mengatakan, tawanan di zaman Rasulullah, tawanan yang ada di saat turunnya ayat ini adalah hampir kesemuanya adalah musyrikin, orang-orang non-muslim. Artinya, tatkala orang muslim memberikan makanan kepada tawanan-tawanan itu dengan mengharap untuk mendapatkan pahala, insya Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan sesuatu yang salah untuk dilakukan. Singkatnya dan simpulannya adalah bagi kita untuk yang nantinya akan melaksanakan syariat kurban ini, kalau mau memberikan kepada kaum non-muslimin ya atau orang-orang kafir, dipersilahkan dengan ketentuan yang tadi kami sebutkan, ada unsur dakwahnya, kemudian dia memang dipastikan tidak mampu, dan kita sudah memastikan orang-orang muslim di sekitar kita yang butuh telah mendapatkannya. Semoga manfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.